Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Zahra, dan salam sejahtera. Saya Angelika Rahel dengan NRP 500421141 dari kelas reaksi senyawa organik hendak untuk mempresentasikan tugas reaksi adisi elektrofilik alkena. Untuk agenda presentasi saya pada hari ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua mekanisme reaksi, yang ketiga reaksi antara 2-metilpropena dan HBr, kemudian reaksi yang kedua yaitu 3-metil-1-butena dan HCl. Reaksi adisi elektrofilik merupakan reaksi penggabungan dua atau lebih molekul menjadi sebuah molekul yang lebih besar disertai berkurangnya ikatan rangkap dari salah satu molekul yang bereaksi akibat adanya penggabungan. Dalam hal ini, elektrofilik merupakan suatu istilah dalam kimia untuk reagen yang tertarik pada elektron. Umumnya, elektrofilik merupakan suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya akan elektron. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya reaksi adisi elektrofilik terjadi apabila gugus yang pertama menyerang suatu ikatan rangkap reaksi elektrofil. Reaksi adisi elektrofilik ditemukan pada senyawa C yang mengandung ikatan rangkap seperti dua atom C, yaitu alkena dan alkona. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai reaksi antara eten dan molekul yang dimisahkan dengan XY. Terdapat dua atom berbeda yang berikatan dan memiliki elektronegativitas yang berbeda. Kita asumsikan bahwa Y lebih elektronegatif dari X, sehingga pasangan elektron tertarik ke arah Y. Ini berarti atom X membawa muatan yang lebih positif. Muatan X yang lebih positif tersebut merupakan elektrofil dan tertarik ke arah ikatan P pada eten yang terekspos. Sekarang dapat kita bayangkan saat mereka mendekati satu sama lain. Bisa kita temukan elektron pada setengah bagian ikatan P yang dekat dengan XY. Selama proses berlanjut, kedua elektron pada ikatan P bergerak lebih mendekat lagi ke arah X sampai ikatan kovalen pun terbentuk. Elektron pada ikatan XY terdorong sepenuhnya ke arah Y dan memberikan ion negatif. Perlu kita ingat bahwa bentuk ion dari karbon yang bermuatan positif disebut juga dengan ion karbonium atau karbokation. Pada tahap terakhir dari reaksi elektron, pada pasangan bebas ion Y- tertarik dengan kuat ke arah atom karbon. Terbentuklah ikatan koordinasi antara Y dan atom karbon. Gerakan dari berbagai macam pasangan elektron ditunjukkan dengan menggunakan panah seperti ini. Selanjutnya, saya hendak memaparkan mekanisme reaksi adisi elektrofilik antara 2-metilpropena dan HBr. Prinsip dan mekanisme reaksi yang khas pada alkena yaitu adalah reaksi adisi elektrofilik. Reaksi adisi elektrofilik berasal dari kata adisi atau add yang artinya bertambah. Maksudnya adalah bertambahnya bertambahnya molekul bisa seperti HF ataupun H2O dan sebagainya. Sedikit review, yaitu reaksi adisi elektrofilik bisa kita lihat dari katanya, yaitu adisi, yang berarti add atau nambah.
Apa yang bertambah? Yang bertambah sendiri adalah molekul, bisa HF, bisa H2O, dan lain-lainnya. Bisa berbeda-beda. Dengan adanya molekul yang bertambah, otomatis berimplikasi pada berkurangnya atau putusnya ikatan. Biasanya terjadi pada ikatan rangkap, misal alkena, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Atau nanti bisa juga pada alkuna berubah menjadi alkena atau langsung berubah menjadi alkana. Intinya, jika ada molekul yang masuk, maka dapat memutus ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Untuk molekul yang masuk bisa berupa elektrofilik maupun nukleofilik. Namun, karena ini merupakan alkena, maka umumnya mengalami adisi elektrofilik. Nah, untuk elektrofilik sendiri biasa kita simbolkan dengan E+, yang berarti elektronfilik atau suka elektron. Nah, elektron kan bermuatan negatif, berarti yang suka elektron adalah unsur atau molekul yang bermuatan positif atau parsial positif. Nah, bagaimana sih mekanisme reaksinya? Jadi, karena alkena memiliki ikatan rangkap, yang berarti memiliki ikatan pi, artinya dia kaya akan elektron, dibandingkan dengan ikatan tunggal. Sehingga nanti elektron pada rangkap akan menyerang elektrofilik. Contohnya di sini ada asam halida, namun saya menggunakan HBr. Berarti rangkapnya akan menyerang yang positifnya. Nah, di sini kita kan tahu bahwa Br lebih elektronegatif, sehingga otomatis hanya lebih parsial positif. Sehingga rangkap akan menyerang parsial positif terlebih dahulu, menyerang elektrofilik, lebih tepatnya menyerang H, sehingga nanti Br akan lepas membawa semua elektronnya. Dan lepas dengan bentuk Br-, memiliki 8 atau 4 pasang elektron bebas. Nah, kemudian ketika H masuk ke dalam salah satu karbon, otomatis karbon satunya akan kekurangan elektron atau kekurangan tangan, sehingga karbon satunya akan menjadi karbokation. Setelah itu barulah si unsur negatif dari molekul tadi, berarti di sini Br-nya ya, akan menyerang karbokation. Sehingga secara keseluruhan akan terjadi pemutusan ikatan yang tadinya rangkap menjadi tunggal dan molekul masuk di kedua karbon yang tadinya berikatan rangkap tersebut. Nah, reaksi ini juga bisa terjadi kalau misal HX, X-nya itu halogen. Kita ganti bisa menjadi HCl atau Hi. Namun, untuk Hi biasanya diperoleh secara in situ. Jadi, kita tidak memasukkan Hi secara langsung, namun memasukkan Ki dan H3PO4 terlebih dahulu. Baru setelah itu dimasukkan Hi. Nah, Hi secara langsung bereaksi menyerang atau diserang oleh alkena. Dan tambahan di sini harus diperhatikan untuk panah elektronnya, yang dimana negatif selalu menyerang positif. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan reaksi adisi elektrofilik antara 3-metil 1-butena dan asam klorida atau HCl. Mekanisme adisi elektrofilik di antara 3-metil 1-butena dan HCl yaitu yang pertama, alkena menyerang H yang lebih parsial positif, sehingga nanti akan lepas Cl-nya. Hanya akan masuk ke yang kanan karena lebih kaya akan H, sehingga nanti akan membentuk CH3. Lalu terbentuklah karbokation sekunder karena telah mengikat dua alkil. Ada sisa satu H yang dimana bisa menyebabkan terjadi pergeseran hibrida ke karbon kation sekunder tersebut. Apabila diperhatikan, di sini yang pindah itu ada 2 elektronnya karena panahnya utuh. Nah, di sisi lain ada juga yang panahnya setengah, itu berarti 1 elektron saja yang pindah dan biasanya terjadi kalau mekanismenya radikal. Kalau dua-duanya pindah,
maka artinya di sini pindah dalam bentuk H-. Maka dinamakan pergeseran hidrida, bukan pergeseran proton. Nah, karena hidridanya pindah, maka C-nya menjadi pas. Sehingga tangannya menjadi seperti pada di gambar. Karena H pindah, maka otomatis C yang ada di kiri menjadi kekurangan elektron, sehingga dia berubah menjadi karbokation. Apabila kita perhatikan, karbokation yang baru itu berbeda dengan yang sebelumnya. Karena yang kalau sebelumnya itu merupakan sekunder, sedangkan yang baru merupakan tersier karena memiliki 3 alkil. Jadi hidrida geser sehingga membuat karbokationnya pindah. Bukan serta-merta karbokationnya yang pindah, namun hidrida geser terlebih dahulu lalu terbentuk karbokation kedua atau yang baru. Nah, perlu kita ketahui kenapa sih bisa terjadi geseran hidrida tersebut. Karena tadi karbokation yang lebih tersubstitusi, yang berarti yang tersier, itu lebih disukai dibanding yang sekunder. Sehingga bisa mendorong hibridanya geser. Jadi dapat membuat karbokation yang lebih stabil. Sehingga ini merupakan produk yang kedua. Jadi bisa terjadi campuran produk. Nah, bisa kita simpulkan bahwa memang kestabilan itu penting ya pada reaksi adisi elektrofilik. Berikut pemaparan saya mengenai tugas reaksi senyawa organik mengenai reaksi adisi elektrofilik. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.